Muhammad Syaukat Maudah dari Yordan, ada Ustaz Dr. Profesor Dr. Sulaiman dari Mesir, ada dari Maroko Jamaluddin Abdul Wajid, dan yang lain-lain lagi, yang banyak memang dari Indonesia. Hampir seluruh ormas Islam di Indonesia hadir pada waktu itu. Tapi waktu itu baru disepakati tentang pentingnya kalender Islam internasional itu, dan belum sampai kepada bagaimana mengimplementasikannya. Jadi belum ada prototipenya pada saat itu. Nah, ternyata juga ini disambut lebih lanjut pada tahun 2008 oleh organisasi konferensi Islam. Jadi menyelenggarakan sebuah kegiatan yang salah satu temanya adalah tentang kalender Islam internasional. Di situ dikatakan bahwa kalender Islam internasional itu cukup penting karena untuk meningkatkan citra umat Islam di dunia, yang selama ini orang lain sudah menyatu dalam kalender, umat Islam ini terpecah-pecah. Jangankan di berbagai negara, di satu negara saja bisa berbeda-beda. Di tanah air ini ada lebaran 4 hari berturut-turut. Pertama An-Nadir di Goa, kedua Naksabandiyah di Padang Pariaman, ketiga Muhammadiyah, dan keempat pemerintah. Ya itu. Bahkan ada tambahannya pada waktu Lebaran yang lalu, yaitu tetangga kita di Wonosari. Rupa-rupanya ini mau menyaingi Muhammadiyah itu. Karena kalau Muhammadiyah itu bertumpu kepada Al-Quran dan As-Sunnah, nah beliau ini bertumpu kepada telepon, langsung menelpon Allah gitu kata dia. Nah, ini apa mau menyaingi Muhammadiyah gitu ya. Nah, ibu bapak sekalian, saya perlu menjelaskan tentang ini, terutama sebenarnya kendala untuk penggunaan kalender ini tidak hanya dari luar, tapi dari dalam kita sendiri. Kenapa? Karena kita sudah terlalu percaya betul ya, sudah mantap betul dengan kalender Wujudul Hilal. Padahal ini sama sekali berbeda dengan kalender Wujudul Hilal dari sisi teoritiknya maupun dari sisi implementasinya. Nah, kalau secara sederhana yang namanya kalender Hijriah Global Tunggal itu adalah kalender Hijriah dengan prinsip utama 1 hari 1 tanggal di seluruh dunia. Jadi itu konsep 1 hari 1 tanggal di seluruh dunia, seperti halnya kalender Masehi. Jadi nanti tidak diharapkan tidak ada perbedaan lagi. Jangankan di satu negara, tetapi di dunia. Hanya ada kritik dari teman-teman di tanah air. Ini Muhammadiyah ini meloncat jauh ya, kayaknya gitu. Meloncat jauh gimana? Di tanah air saja belum bisa menyatu gitu. Nah ini kok mau ke dunia gitu. Ada yang mengatakan di tanah air saja Muhammadiyah kadang-kadang berbeda dengan pemerintah. Nah, ini malah mau ke dunia. Tapi perlu diralat nanti ya, yang berbeda dengan pemerintah. Muhammadiyah berbeda dengan pemerintah. Kalau menurut saya bukan begitu. Pemerintah yang berbeda dengan Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah duluan menetapkan. Jadi untuk lebaran yang akan datang sudah ditetapkan bahkan setengah tahun yang lalu. Jadi sudah duluan. Hanya karena juga menghargai ya, tidak kemudian diumumkan, hanya disajikan aja dalam kalender. Nanti edarannya baru belakangan. Sebenarnya dari sejak 1 tahun sebelumnya paling tidak itu sudah ada. Tapi kita juga menghargai, menghormati masyarakat lain karena mereka belum bisa menetapkan tanggal 1 Ramadan misalnya, 1 Syawal misalnya, sebelum melaksanakan ru'yah. Tapi perlu diingat bahwa Muhammadiyah tidak anti ru'yah, tidak. Tapi ru'yah tidak jadikan existential moment untuk menentukan tanggal 1. Kita biasa ru'yah juga. Bahkan dulu anggota tadi itu pimpinan ru'yah di Yogyakarta. Begitu beliau wafat, kemudian diturunkan kepada saya. Jadi saya dulu pimpinan ru'yah dulu di Parangtritis atau di Patut atau di mana. Kalau juga pernah. Tapi kemudian belakangan mulai santer ada ungkapan yang sampai ke saya, walaupun tidak langsung dari orangnya.
Katanya mengatakan begini, masa kita lihat kok dipimpin oleh orang yang anti rukyat. Dianggapnya kita anti rukyat. Nah, jadi sebelum saya dilengsarkan, saya lebih baik mundur dulu gitu. Kayaknya saya mundur, jadi tidak dilengsarkan, saya mundur atas kehendak sendiri. Itu ceritanya. Beda. Ya saya ingin gitu, kalau sudah tidak ada kepercayaan tadi itu sebaiknya mundur aja gitu kan. Ya. Nah, jadi itu. Nah, sekarang penjelasannya kenapa harus pakai istilah tunggal segala di belakang. Tapi ini tulisannya salah, di tanggal, harusnya tunggal. Ya. Tadi itu mungkin dirubah di mana? Di ini Pak, di masjid tadi. Kayaknya yang ini tunggal betul ya? Iya. Ya. Nanti mudah-mudahan yang lainnya tidak salah. Karena ada tulisan global tapi di sini pakai B, tapi sudah diubah ke belumnya, lupa saya. Nah, gambarannya begini, jadi bukan berarti tanggal 1 barang begitu itu barang dalam momentumnya barang berpindah, tidak. Tetap mengikuti alur hari, tetap mengikuti alur hari. Mungkin gambarannya seperti ini secara sederhana. Jadi ini muka bumi ini. Permukaan bumi kita bikin peta Mercator namanya, datar supaya lebih mudah memahami. Ini dari sini dari timur ke barat. Nah, ini misalnya di sini di daerah paling timur ini kemarin hari Sabtu tanggal 29 Zulhijjah 6 Juli. Nah, kemudian itu jamnya jam 24. Kalau di sini kemudian jam 00. Nah, pindah hari Ahad. Hari Ahad pindah 1 Muharram 1446 7 Juli 2024 hari ini. Nah, hari tetap bergerak begini, tanggalnya mengikuti hari bergerak. Jadi terus berjalan begitu dari timur ke barat. Nah, berarti yang di sini jam 00 itu masuk di sini Amerika jam 00. Nah, sementara di sini berarti sudah jam 20 ya, sudah jam sore dan malam. Nanti ketika ini masuk ke sini berarti Ahad di sini jam 24. Lalu nanti ganti lagi jadi hari Senin tanggal 2 Muharram dan tanggal 8 Juli. Jadi begitu. Jadi bukan berarti muncul sekaligus begitu, tetap berjalan sesuai dengan alur perjalanan hari. Seperti kita Jumat misalnya Bapak-bapak. Bapak-bapak kan kalau hari Jumat sholat Jumat. Tapi tidak bareng sholat Jumat di Solo dengan di sini saja sudah tidak bareng. Di Solo duluan, baru di sini, kemudian di Kulon Progo, kemudian di Purworejo dan seterusnya begitu. Tapi tetap sholat Jumatnya hari Jumat. Nah, ini juga begitu. Tanggal 1 Muharram itu berjalan dari sana juga, tapi tidak pada hari yang beda, tetap pada hari yang sama dari timur sampai barat itu. Nah, begitulah yang dimaksud dengan satu hari satu tanggal itu. Jadi tetap mengikuti alur hari dan perjalanan hari dari timur ke barat. Nah, ini jadi sudah Ahad kemudian masuk Senin, terus saja begitu mengalir begitu sesuai dengan perjalanan matahari. Hanya saja bedanya kalau dengan yang wujudul hilal itu pergantian harinya itu menganut hari Urubiyah, jadi pas terbenam matahari. Nah, kalau ini enggak, ini sudah mengikuti tatanan internasional, dunia internasional itu jam 00, jadi jam tengah malam. 00 ya, jam 24 tengah malam. Nah, jadi gambarannya secara sederhana seperti itu. Nah, namun untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang kalender Hijriah global tunggal ini, terutama ada kata-kata tunggalnya itu, bukan singkatannya KHGT ya, kalender Hijriah global tunggal. Nah, biasanya yang agak lupa yaitu di belakangnya itu global tunggalnya itu. Kalau depannya KH-nya sudah hafal karena sudah terbiasa. KH itu sudah terbiasa Kiai Haji. Hanya di Muhammadiyah memang tidak terbiasa. Kecuali Muhammadiyah Kudus. Muhammadiyah Kudus itu pimpinan daerah wajib menyediakan Kiai Haji. Ya. Karena masyarakat di sana pada sebagian besar kalau sudah ada Kiai Hajinya bentuknya seperti apapun ya dipercaya. Tapi saya bilang sama teman-teman di Kudus, tapi itu jangan dipakai Jogja. Karena kalau di Jogja Kiai Haji itu banyak. Kalau tidak pakai haji bahaya itu. Kiai itu sering mana ya? Ada Kiai Islam atau negara mana? Nah, jadi kemudian berikutnya ini saya akan jelaskan itu supaya lebih
Kalender itu sebenarnya secara sederhana itu sistem penjejak waktu, penjejak hari-hari, penjejak hari-hari dari masa lalu, masa kini ke masa datang. Nah, dalam kurun waktu paling tidak 1 tahun ya, dengan dengan berdasar hisab. Tidak bisa kalender itu dibuat kalau tidak dengan perhitungan, harus dengan perhitungan. Karena kalender itu harus memprediksi ke depan, paling tidak setahun ke depan. Kalau rupiah tidak bisa, maka tidak ada kalender yang berdasarkan rupiah, semuanya berdasarkan hisab. Jadi ibu bapak, kalau ibu bapak menuding-nuding orang lain anti hisab, itu tidak benar, jangan begitu. Bapak jangan begitu. Kenapa? Karena yang ibu bapak tuding anti hisab itu sesungguhnya penggemar hisab juga. Setidak-tidaknya kalau misalnya yang Ramadan Syawal Dzulhijjah pakai rupiah, itu yang 9 bulan pakai hisab. Yang pakai rupiah hanya 3 bulan. Jadi bukan anti rupiah, tidak anti hisab, itu penggemar hisab juga. Nah, jadi kita jangan salah itu, jangan nuding-nuding orang gitu ya. Jadi sama-sama penggemar hisab. Dan unitnya tahun, bulan, dan hari, dan tidak tahu. Nah, kemudian ini kalender ini secara umum ada 2 jenis. Ada kalender Syamsiah di solar kalender, dasarnya itu matahari. Kemudian ada kalender Qamariah, yaitu lunar kalender, yang dasarnya adalah peredaran bulan. Nah, kalau yang berdasarkan peredaran matahari itu seperti kalender Masehi. Dan itu pertama disusunnya itu 1 tahun penuh, 1 tahun 365 hari, lalu dibagi-bagi ke dalam 12 bulan. Januari kebagian 31, Februari 28 atau 29, Maret 31. Cuma begitu aja pembagiannya itu. Jadi tidak ada aturan atau rujukannya ke dalam alam misalnya, tidak ada. Hanya di konsensus saja gitu. Jadi kebagian Januari kebagian 31 hari, di Februari kebagian 28 atau 29, Maret kebagian 31 gitu. Nah, saya juga tidak tahu ini apa, seperti bansos atau apa gitu caranya bagi-baginya. Dan itu aja. Tapi mungkin yang menarik ini ada pertanyaan, kenapa sih Februari secara sendirian hanya dapat 28 atau 29 hari, sementara yang lain 31 dan 30 hari gitu, kenapa? Nah, pertanyaan itu dijawab dengan mudah. Dulu itu kalender Masehi itu hanya 10 bulan, 10 bulan dari bulan Maret sampai Desember. Buktinya apa? Buktinya ada bulan September. Bulan September sekarang bulan keberapa? Ke-9. Dulu bulan ke-7. Karena September itu berasal dari Septima. Kalau dalam bahasa bahasa kuno itu Sabta. Maka Sabta itu 7. Sabta Marga, enggak 9 atau 7. Jadi dulu September bulan ke-7. Oktober itu berasal dari oktav. Oktav itu 8. Kalau ibu bapak belajar musik, 1 oktav itu 8 nada, bukan 10 nada. Lalu November, kemudian Desember, November, Desember. Nah, kemudian Kaisar Januari nambah 1 bulan, diberi nama bulannya Januari. Pada saat kekuasaan Kaisar Februarius, dia nambah lagi 1 bulan. Nah, namanya Februari, disesuaikan dengan namanya. Maka dulu Februari itu bulan yang terakhir, bulan ke-12, sehingga bagiannya itu dia ke bagian Asoba. Yang lain 31, 30 dia hanya ke bagian 28 atau 29 aja gitu Asoba itu. Tapi nggak tahu Asoba Malakoe atau Asoba gue. Nah gitu. Lalu Kaisar Januari itu minta kepada Dewa, kalau sekarang Dewan DPR itu ya, agar supaya Januari dijadikan bulan pertama, lalu disetujui. Nah, maka Januari lah jadi bulan pertama, Februari jadi kedua. Nah, ceritanya begitu. Ya. Kemudian yang Qamariah ini dasarnya peredaran bulan. Peredaran bulan mengelilingi bumi itu, tapi bukan yang timur ke barat ya, dari barat ke timur itu. Nah, ini tidak bisa dilihat ya, mungkin nggak akan kelihatan. Itu rata-rata 29 hari, 12 jam, 44 menit, 2,8 detik. 1 kali putarannya itu dari istimah ke istimah, dari konjungsi ke konjungsi. Nah, maka inilah yang dijadikan dasar itu. Lalu kemudian dalam kalender-kalender yang sifatnya urfi, sifatnya tabular atau sifatnya adadiyah, itu pokoknya sudah yang 129, yang 130, yang 129, yang 130 itu berasal dari mana?
Misal dari rata-rata 29 hari, 12 jam, 44 menit, 2,8 detik. Gitu. Yang satu 30, yang satu 29. Yang gitu. Nah, jadi ini yang kalender yang Islam ini yang mana? Itu yang Komariah. Ini mohon maaf dulu ya, karena istilahnya seperti itu. Ada Komariah, ada Syamsiah, ada juga Hilaliyah. Kalau nanti ada yang namanya sama, mohon maaf ini tidak disengaja. Ada Ibu Syamsiah mungkin, ada Ibu Komariah, ada Ibu Hilaliyah gitu. Nah, kemudian kalau dilihat dari sisi lain, kalender Islam ini yang sudah berkembang ini ada dua macam, ada yang hijriyah, ada yang non hijriyah. Maka istilahnya kalender hijriyah tadi, kalender hijriyah global tunggal. Harus dipakai kata hijriyahnya karena Islam ada, kalender Islam itu ada dua, ada yang hijriyah, ada yang non hijriyah. Yang hijriyah itu tahun pertamanya dihitung sejak tahun terjadinya hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, maka diberi nama tahun hijriyah. Yang non hijriyah itu tahun pertamanya itu dihitung sejak tahun wafatnya Rasulullah SAW, maka tidak disebut hijriyah dia, tapi tetap itu kalender Islam. Misalnya kalender yang dipakai oleh saudara-saudara kita di Libya, itu tahunnya mulainya wafat Rasul, bukan mulai hijrahnya Rasul, maka dia tidak disebut sebagai kalender hijriyah. Dan tentu saja beda dengan kalender hijriyah bilangannya, bedanya 11 tahun. Karena kan Rasul wafat, Rasul hijrah, lalu tidak langsung wafat kan, tahun itu kan, 11 tahun kemudian baru wafat. Jadi beda bilangannya, 11 tahun. Kalau dari sisi perhitungannya, model perhitungan atau metodenya, yang hijriyah ini ada dua, ada yang hakiki, ada yang urfi. Nah, maka di Wujudul Hilal yang sudah kita kenal itu di depannya ada hisab hakiki, ya. Wujudul Hilal. Hisab hakiki itu menghitung bulan apa adanya di langit. Tapi kalau hisab urfi yang berpatokan kepada tadi aja, bilangan tadi 29, 12 jam, 44 menit, 2,8 detik. Jadi itu sederhana sekali kalau yang urfi. Kalau yang hakiki itu dihitung setiap bulan. Jadi kalau kita ngitung 1 tahun itu hitungnya 12 bulan. Jadi setiap bulan dihitung, setiap bulan dihitung. Nanti ada gambaran yang untuk kalender global ini gimana menghitungnya, nanti bisa disinggung sedikit. Lalu yang hisab hakiki ini juga nanti bisa kita lihat pemberlakuannya, ada yang sifatnya lokal, ada yang sifatnya global zonal, dan ada yang global tunggal. Nah, mengapa KHGT ada global tunggalnya? Karena dia bukan zona, karena ada global zonal. Jadi yang global zonal ini, muka bumi ini dibagi-bagi dalam beberapa zona, minimal 2 zona. Nah, kalau yang global tunggal itu tidak. Jadi satu permukaan bumi ini satu kesatuan. Nah, kalau yang lokal itu berlaku untuk satu tempat tertentu, atau satu negara tertentu, atau satu kawasan tertentu, satu komunitas tertentu, bahkan satu ormas tertentu. Nah, sekarang salah satunya yang lokal itu adalah Wujudul Hilal. Itu kalender lokal. Kalau ibu bapak baca di putusan Munas Tarjih di Padang, di situ dikatakan pada poin satunya bahwa hisab dan ru'yah merupakan metode untuk menentukan awal bulan Komariah. Diakui dua-duanya, jadi kedudukannya sama. Kemudian yang kedua, matla yang digunakan adalah matla wilayatul hukmi dalam kurung Indonesia. Nah, jadi yang kita hitung selama ini kalender Wujudul Hilal itu berlaku hanya untuk Indonesia, dan dihitung pusatnya di Yogyakarta. Koordinatnya yang dipakai itu koordinat lintang 7 derajat 48 menit selatan. Jadi lintang itu dari utara ke selatan gitu ya. Dari Khatulistiwa 7 derajat 48 menit ke selatan. Kemudian bujurnya dari Greenwich sana ke timur 110 derajat 21 menit bujur timur. Lalu kalau ditanya itu titiknya di mana, itu lintang sekian, bujur sekian. Beberapa tahun yang lalu saya sudah mencoba dengan menggunakan Google Positioning System
untuk mengetahui koordinat itu ternyata jatuhnya di Jalan Letjen S. Parman dan betul-betul di depan Mu'alimin Muhammadiyah. Iya, maka ketika teman-teman usul termasuk kita itu, kok kita pakai koordinat bandara supaya internasional, Bandara Adi Sucipto. Saya tidak mau. Karena apa? Karena itu juga penting, itu di depan gedung Mu'alimin Muhammadiyah. Nah, jadi gitu. Ya tetap saja sampai sekarang, sampai terakhirnya pakai koordinatnya pakai itu. Nah, apakah hasil perhitungan di koordinat itu bisa diberlakukan di Belanda? Jawabannya tidak. Nah, gitu. Tidak. Beberapa negara di situ ada PCIM, Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah, biasanya minta ke kita untuk mereka ingin sekali mengamalkan agama muda, terutama Ramadan, puasa Ramadan berdasarkan hisab Wujudul Hilal. Lalu minta dari sini. Saya bilang tidak bisa, yang hasil di sini tidak bisa dipakai. Kalau misalnya mau pakai silahkan, tidak apa-apa, tapi kalau diberi saya koordinatnya, misalnya Belanda mau Amsterdam, apa Rotterdam, apa Den Haag, apa mana. Kemudian Mesir misalnya, yang biasanya itu yang rutin Belanda, Mesir, ada yang dekat-dekat Thailand gitu ya, Korea, kemudian Malaysia, ada yang di situ. Itu termasuk di daerah-daerah Afrika juga ada. Itu kita diberi koordinatnya, lalu kita hitung di sana. Nah, ketika dihitung di sana bisa beda. Contoh misalnya untuk 1 Zulhijjah yang lalu gitu. Di Indonesia kan tanggal 1 Zulhijjahnya hari Sabtu ya, hari Sabtu. Nah, ketika kita hitung di Belanda itu hari Jumat, jatuhnya bukan hari Sabtu. Nah, jadi beda kan itu, beda. Nah, Wujudul Hilal itu beda. Tapi selama ini kenapa Pak Oman kalau menjelaskan tidak pernah menyebutkan lokal itu Wujudul Hilal? Ya, itu hanya rahasia perusahaan. Gitu. Ini sebenarnya lokal ya. Nah, kemudian yang lokal lagi mana? Yang lokal lagi itu takvim standar Indonesia, yaitu yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, itu juga lokal. Nggak bisa diberlakukan di tempat lain. Walaupun dia diperluas hanya negara Mabim saja. Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam. Ya, itu hanya itu aja. Mabim ya. Majelis Agama Brunei Darussalam, kemudian Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Sekarang mungkin ada yang tambahnya Thailand atau mana. Hanya berlaku di situ, tidak berlaku di seluruh dunia. Yang di Arab Saudi, kalender Umul Qura juga lokal itu, hanya berlaku di situ, tidak berlaku di tempat lain. Nah, itu namanya lokal. Lalu ada yang global tapi zonal, ada yang membagi kepada 2 dunia ini, yaitu bijonal, ada yang membagi kepada 3, trijonal. Ini kita ambil contoh aja. Muhammad Syaukat Audah yang dari Yordan, itu dia membaginya bijonal kepada 2 zona. Sedangkan Ilyas dari Malaysia itu dia membagi kepada 3 zona. Nah, mungkin kita bisa lihat ya gambarannya supaya. Nah, walaupun kurang jelas nanti ini yang 2 zona. Kasus 1 Zulhijjah 1444 Hijriah yang lalu, tahun lalu berarti. Nah, batasnya itu ini. Jadi batasnya adalah ini batasnya, yang garis merah ini. Ini batasnya di sini, 20 derajat bujur barat. Nah, kemudian kriterianya ini yang biru. Kalau ditanya ini merah, yang merah ini apa? Yang merah ini bulan terbenam duluan daripada matahari pada waktu maghrib. Kemudian yang putih ini bulan belum terbenam pada saat matahari terbenam. Tapi beda dengan yang ini. Sama seperti yang putih ini, tetapi yang ini kemungkinannya hilal bisa dilihat dengan alat. Kalau yang ini hilal bisa dilihat dengan mata telanjang walaupun sulit. Kalau yang hijau ini bulan bisa dilihat dengan mata telanjang dan mudah. Nah, itu gambarannya dia begitu. Nah, Bapak Ibu, kalau Wujudul Hilal posisinya di sini. Nah, di sini antara putih dan merah. Yang penting matahari terbenam, bulan belum terbenam kan gitu. Tapi tidak tidak mungkin bisa dilihat sesungguhnya. Oleh karena itu Wujudul Hilal bukan ru'yah, bukan. Karena tidak untuk dilihat. Maka istilahnya kalau yang merah ini disebut dengan impossible, itu artinya impossible, mustahil dalam bahasa kita. Nah, yang putih ini disebut not possible. Not possible itu tidak mungkin dilihat.
Nah, yang tadi ini dilihat dengan alat, yang ini dilihat dengan mata telanjang walaupun susah, yang hijau dilihat dengan mata telanjang dengan sangat mudah. Nah, yang jadi ketentuan ini. Nah, ketika yang biru ini menjangkau ini zona timur, ini dibagi dua zona, timur dan barat, maka seluruh muka bumi tanggalnya sama. Kalau yang biru ini menjangkau zona timur. Nah, seperti ini. 1 Zulhijjah 1444 sama ini. Ini hari H, di sini juga hari H, jadi sama. Tetapi kasusnya yang tahun ini, tahun 45 yang lalu ya, 1445 Zulhijjah yang lalu. Nah, kasusnya beda. Ini yang birunya tidak menjangkau zona 1, zona timur, hanya di zona barat. Maka tanggal satunya zona barat itu hari Jumat, zona timur besoknya hari Sabtu. Jadi kalau begitu ini bukan satu hari satu tanggal, tetapi dalam satu tanggal dalam 2 hari. Ada yang hari Jumat, ada yang hari Sabtu, begitu. Maka ini tidak dipilih oleh Muhammadiyah karena tidak menyatukan. Kadang-kadang menyatukan, kadang-kadang tidak. Lalu yang ketiga, ini yang 3 zona. Nah, ini yang 3 zona, dibaginya seperti ini. Ini gagasan dan idenya Muhammad Ilyas dari Malaysia itu. Ini zona A, zona B, dan zona C. Dibagi 3. Ini zona timur, tengah, dan ini barat. Yang timur ini Asia Tengah ke timur ya sampai Pasifik, Australia, New Zealand. Ini Afrika, Eropa, kemudian Asia Barat. Dan yang ini khusus benua Amerika. Nah, menurut ini kalau kriteria awal bulan itu jatuh di zona A, zona paling timur, maka seluruhnya tanggal satunya bareng. Nah, itu bareng tanggal satunya. Tetapi kalau nanti, nah jatuhnya di zona tengah, maka nanti kesimpulannya di sini, nah zona tengah dan barat satu hari yang sama tanggalnya bareng, tetapi yang timur belakangan. Jadi hari berikutnya. Nah, ini juga tidak menyatukan. Kalau jatuh di yang paling barat, maka nah yang barat duluan sendirian. Lalu yang tengah dan timur itu hari berikutnya barat. Jadi bisa satu dunia itu satu hari yang sama, tapi bisa jadi 2. Tapi tidak bisa jadi 3, tetap 2 ya. Karena ada yang bareng-bareng seperti ini. Nah, jadi itu yang zona. Nah, ini tidak dipilih. Yang dipilih adalah yang tunggal. Nah, kemudian yang tunggal itu ada 2. Ada yang konsepnya Jamaluddin Abdul Razik tadi, yang dari mana? Dari Maroko. Ada juga yang dirumuskan di Turki tahun 2016 yang lalu. Setelah Muhammadiyah Muktamar 2015 menggagas juga tentang apa isu-isu internasional itu, isu dunia termasuk kalender. Lalu tahun 2000 berikutnya di Solo itu Muktamar 48 yang lalu itu ditegaskan lagi. Nah, ini lebih dulu kan dari gagasannya Muhammadiyah itu dari Turki, tapi memang belum dibuat prototipenya atau model. Lalu dari Turki lah kemudian itu kita bisa menyusun kalendernya dengan tipe-tipe yang ada. Nah, kenapa tidak milih yang Jamaluddin Abdul Razik? Karena yang Jamaluddin Abdul Razik itu bisa ada pelanggaran terhadap kaidah. Pada bulan tertentu ada pelanggaran terhadap kaidah kalender Islam ya. Lalu apa kaidahnya? Ini ibu bapak perlu tahu kan? Iya. Nah, tadi sudah disinggung yang Jawa Islam ini yang Sultan Agung ini. Ya. Ini ada windunya 8 tahun, 8 tahunan. Selama 8 tahun itu ada 3 tahun kabisat. Tahun kedua, kelima, dan ke-8. Di sini masing-masing tahun itu diberi nama. Alif, Ehe, Jimawa, J, Dal, B, Wau, Jimakin. Alif, Ehe, Jimawa, C, Dal, B, Wau, Jimakir. Ini kalau bapak ibu mau jadi abdi dalam, diujinya. Iya, ini masih berlaku di keraton. Itu saya sering dikirim kalendernya itu zamannya Ustaz Kamarudin Ningrat sebagai penghulu ya. Tapi ganti penghulunya
tidak muncul lagi kalendernya itu. Paham, Pak. Ya. Nah, jadi ada nama-nama itu sebenarnya bilangan. Alif itu 1, Ehe itu 5. Ya. Jim awal itu maksudnya 3. Jim awal, karena jimnya ada 2. Ada jim awal, jim akhir. Jadi 2. Jim itu 3. Jadi kemudian apa namanya, Z itu 7. Dal itu 4. B 2. Pau 6. Jadi, nah dari mana itu dapatnya? Dulu di Arab itu pakainya hisab juma namanya. Jadi bilangan itu tidak 1, 2, 3 seperti sekarang. Tidak wahid isnin selasa, tidak. Tapi dulu alif itu, alif apa namanya? Abajadun, hawazun, hatoyakun, lamanun, sama kasun, kawasatun, dotobun, sahodun. Nah itu. Jadi sampai bilangan 1000 itu hanya itu. Abajadun, hawazun, hatoyakun, lamanun, sama kasun, kawasatun, dotobun, sahodun. Tidak usah diapa aja, Bu. Jadi itu. Nah, apa yang dimaksud dengan alif? Alif itu tahun pertama ya. Tahun alif, tahun pertama dari siklus 8 tahun. Lalu uniknya kalender ini luar biasa, itu diciptakan, tidak tahu siapa dulu penciptanya ya. Apa Sultan Agung langsung atau siapa begitu, tapi unik betul. Dan menarik betul. Jadi begini. Selama 120 tahun nanti tanggal 1 Suro akan sama hari dan pasarannya. Ya, 120 tahun. Misalnya 120 tahun pertama ini Amiswon ya, ada singkatan Amiswon. Itu maksudnya selama 120 tahun itu setiap tanggal 1 Suro tahun Alif jatuh pada hari Kamis Kliwon. 120 tahun. Setiap tanggal 1 Suro tahun Alif. Luar biasa. Kemudian setelah 120 tahun maju. Kenapa? Untuk menyesuaikan dengan Hijriah. Maju sehari. Kalau tadinya Kamis jadi Rabu. Kalau tadinya Kliwon jadi sebelum Kliwon Wage. Maka kemudian 120 tahun berikutnya berubah, bukan Amiswon lagi tapi Aboge, Alif, Rebo, Wage. Dulu pada waktu saya masih sering kesini ke gedung Asia kalau nggak salah ya. Di utara sana itu ada komunitas Aboge, komunitas Aboge. Jadi mereka ini berpuasa pun itu menggunakan Aboge. Padahal waktu itu sudah tidak Aboge lagi. 120 tahun kemudian sudah tidak Aboge lagi, sudah berubah. Tadinya Rebo jadi Selasa, tadinya Wage jadi Pon. Maka bukan Aboge lagi tapi Asopon. Nah gitu akronimnya. Alif Sopon. Saya ini generasi Asopon. Saya lahir 1956 katanya begitu, karena saya tidak ingat waktu dilahirkan. Atau 956. Sekarang kapan Asopon itu akan berakhir? Asopon itu akan berakhir 1936. Pada akhirnya ini 1936. Mulainya bukan berakhir. Akhirnya nanti setelah tahun 2025, 2035, 2055. Nah, jadi saya ini dari sejak lahir sampai sekarang itu generasi Asopon, nggak pernah saya Aboge. Nah, dan tidak tahu nanti sampai berikutnya atau tidak. Lalu kalau berikutnya berarti nanti turun lagi dari Selasa jadi Senin, kemudian dari Pon jadi Pahing. Terus apa akronimnya? Akronimnya belum ada. Karena yang membuat akronim itu Platon. Hanya kalau ibu bapak ditanya atau diminta pendapatnya, diminta usulannya, ya nanti ibu usulkan aja Anden Ing gitu ya, Alif Senin Pahing gitu. Tapi belum. Nggak tahu kita akan sampai ke sana atau tidak. Nah ini luar biasa nih kalender. Tapi sifatnya dia urfi. Apa sifatnya urfi di sini? Setiap bulan Ramadan, bukan bulan Ramadan ya, kalau zaman Islam ini, Suro, Safar, Mulud, Bandung, Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah, Poso, Syawal, Dzulqa'dah besar ya. Jadi bulan posonya 30 hari terus. Nggak pernah ada 29. Nah, yang saya sebut tadi komunitas Aboge pun puasanya selalu 30 hari. Karena mereka bukan berpuasa di bulan Ramadan, tapi berpuasa di bulan Poso. Bulan Poso itu 30 hari terus. Kalau Ramadan kan bisa 29, bisa 30 gitu ya. Nah ini 30 hari terus. Jadi kalau Ramadan kan 29 sempurna, 30 juga sempurna gitu.
jangan punya perasaan 29 hari pulang lengkap, pulang sempurna. Enggak sempurna. Kalau nambah itu malah jatuhnya puasa di hari yang diharamkan, yaitu Idul Fitri ya, tanggal 1 Syawal. Jadi jangan nambah-nambah. Kalau sudah waktunya lebaran ya lebaran gitu. Kalau waktunya Idul Fitri ya sudah Idul Fitri, walaupun baru 29 hari puasa. Di Indonesia ini pernah 28 hari puasa. Karena dulu berdasarkan ru'yat. Jadi dulu ru'yat awal Ramadan itu kemudian tidak kelihatan. Lalu istiqmah 30 hari bulan Sya'bannya. Begitu tanggal 28 Ramadan, hilalnya muncul kelihatan. Bingung di situ. Nah, terus gimana? Ini yang cerita pada saya itu ustaz dari Jepara ya. Sekarang udah bakat tuh. Kiai Nur Ahmad namanya. Beliau dari Lajnah Falakiyah NU beliau. Nah, saya tanya kepada beliau, lalu gimana? Ya tetap lebaran kita. Puasanya cuma 28 hari, gimana? Terus besoknya habis lebaran diumumkan supaya nambah 1 hari. Iya, yang pada puasa itu Kiai, pada puasa katanya tambahan supaya jadi 29. Nah Kiai sendiri gimana? Nah saya tidak puasa. Oke, tidak puasa, kenapa? Saya kan belum wajib puasa karena masih kanak-kanak. Nah, jadi masih kanak-kanak beliau itu dulu waktu terjadi seperti itu. Tapi itu sungguh-sungguh terjadi di Indonesia itu. Nah itu karena ru'yat yang kurang akurat itu. Apakah dulu di dunia Islam itu terjadi nggak? Terjadi, di zaman Sayyidina Ali juga terjadi. Tiba-tiba Ramadan tanggal 28 atau 28 hari, hilal sudah kelihatan ke orang-orang itu di padang pasir itu. Akhirnya ya 28. Bagaimanapun kalau sudah terlihat hilal ya harus tanggal 1 Syawal. Nah ini kelemahan diantaranya kelemahan dunia. Dan kalau kalender jelas tidak bisa menggunakan dunia. Nah jadi ini yang ibu bapak nanti kalau punya minat untuk kekeraton ini harus tahu ya. Belajar. Iya. Karena ada teman saya dulu di alumni Fakultas Dakwah itu, ada namanya. Terus kerja di departemen departemen penerangan ya. Nah, di dinas penerangan di Bantul itu. Terus belakangan tiba-tiba di depan namanya ada KRT. Ya, kan yang Raden Umum ya. Nah, saya tanya, ini kok tiba-tiba dapat ini? Nah, sampai kok jadi orang keraton ya bagus semua. Ya ini juga hasil usaha, dan usahanya ya ada ujiannya, ujiannya yang sampai dulu sampaikan juga kalender ini. Gitu. Ya, baik itu hanya supaya tidak ngantuk aja. Oh iya, baik kita lanjutkan dulu. Ini pengantar aja dulu. Nah ini Pak, 6 kaidah kalender Islam dan landasannya. Ini kalender Islam secara umum. 1 harus kalender Komariah atau lunar tadi ya, lunar kalender. Ini dasarnya adalah surat Al-Baqarah ayat 189. Bunyinya yas'alunaka anil ahillah. Qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Mereka bertanya tentang hilal-hilal itu. Jawablah wahai Muhammad bahwa hilal-hilal itu adalah ketentuan-ketentuan waktu bagi kehidupan umat manusia dan untuk ibadah haji. Nah, jadi kalau begitu pengaturan waktu, pengorganisasian waktu dalam bentuk kalender harus berdasarkan bulan, tidak berdasarkan matahari. Lalu yang kedua, 1 tahun sama dengan 12 bulan. Ini tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Kenapa? Karena dalam surat At-Taubah ayat 36 nanti bisa dicek. Inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahrun fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan atau dalam 1 tahun itu 12 bulan. Sejak diciptakannya langit dan bumi oleh Allah. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan suci, ada 4 bulan haram. Jadi tidak bisa lebih dari 12, tidak bisa kurang dari 12. Ini sudah nasnya seperti itu dalam surat At-Taubah ayat 30. Ibu bapak yang ASN jangan minta supaya kalender jadi 13 bulan. Supaya ada gaji ke-14. Tetap 12 jangan ditambah gitu ya. Nah, lalu yang keempat, umur bulan, yang ketiga, tanpa interkalasi bulan. Interkalasi itu penyisipan. Dulu di zaman jahiliyah itu, karena dia ingin menyesuaikan antara Komariah dengan Samsiah, nah bedanya setiap tahun itu kan 11 hari. Yang Komariah ini lebih cepat, 11 hari.
Nah, dalam 3 tahun berarti sudah 33 hari atau 30 hari lebih. Berarti sudah 1 bulan. Nah, maka dulu ketika Komariah sudah 12 bulan, disisipkanlah 1 bulan. Sehingga jadi bulan ke-13. Nah, gitu. Supaya sesuai dengan keadaan matahari waktu itu. Nah, dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 37 itu disebut nasi. Nasi bukan nasi yang dimakan. Nanti dibaca di Al-Quran itu, innaman nasi jiyadatun fil kufri. Sesungguhnya atau hanya saja nasi artinya interkalasi bulan hanya menambah-nambah kekufuran saja. Nah, ini harus hati-hati. Kalau sudah saatnya pindah tanggal, kalau sudah saatnya pindah tahun, pindahlah, jangan ditunda-tunda. Ini jelas dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, umur bulan 29 atau 30 hari. Tidak bisa kurang dari 29, tidak bisa lebih dari 30 hari. Hanya 2 itu pilihannya. Dan bisa jatuh di bulan manapun. Ada hadis ini, hadis hadis Nabi itu, inna nahnu ummatun umiyatun lanaktuhu wa lanasuhu asyharu hakada wa hakada. Marotan tis'atan wa isrina wa marotan thalathina. Jadi bulan itu sekian atau sekian, kadang-kadang 29 hari, kadang-kadang 30 hari. Itu sudah nasnya seperti itu, hadis Nabi. Ada hadis lain lagi, ini dari Abu Hurairah, asyahru yakunu tis'atan wa isrina wa yakunu thalathina. Jadi bulan itu kadang-kadang 30 hari, kadang-kadang 29 hari, kadang-kadang 30 hari. Nah, itu tidak boleh kita simpan. Nah, kalau ada kita nyusun kalender tidak 30 atau 29, jadi jatuh misalnya 28 atau 31, berarti itu pelanggaran. Jadi sistem kalender seperti itu tidak bisa diterima. Kemudian yang kelima, acuan siklus bulan sinodis. Bulan sinodis itu yang tadi, yang 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik, itu sinodis namanya. Dari ijtima ke ijtima. Kalau belum melewati ijtima itu belum 1 bulan. Maka di kalender kita biasa nyebut ada ijtima, menunjukkan bahwa itu ijtima sudah terlewati, berarti sudah sah untuk pindah dari bulan lama ke bulan baru. Sebelum terjadi ijtima berikutnya itu nggak boleh pindah kalender, bulan nggak boleh. Jadi itu ada namanya ijtima. Keijtima itu disebut dengan satu siklus bulan sinodis. Kalau yang lainnya ada bulan sideris, namanya sinodis. Gak usah di apa ya Bu, pokoknya asal dengar aja sekarang, nanti lupa lagi. Nah, dari mana ini landasannya? Landasannya surat Yasin ayat 39. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kalburjunil qadim. Dan untuk bulan ditetapkan yang manjilah-manjilahnya hingga ia bagaikan tandan tua yang kering. Tandan tua yang kering itu apa? Kita lihat Bu ya. Kita kalau melihat bulan kecil, besar, terus bulan purnama mengecil lagi. Nah, urjunil qadim itu dalam keadaan paling kecil mau hilang. Jadi nanti mengecil terus hilang, tidak kelihatan. Nanti muncul lagi kecil, gitu kan? Hilang. Nah, jadi itu harus dipedomani. Itu adalah siklus 1 bulan. Maka kalau belum melewati tadi bulan mati istilahnya atau ijtima, nggak boleh ganti bulan. Nah, jadi ini landasannya Yasin tadi, surat Yasin. Lalu kalau ditanya, itu kenapa sih bisa berubah-ubah begitu? Nah, bisa berubah karena posisi bulan dan matahari berubah-ubah. Kenapa bisa mengubah bentuknya bulan itu? Jadi ibu bapak jangan salah ya, bulan itu besarnya tetap. Bukan bulan menjadi kecil, bulan menjadi besar, enggak. Bulan itu tetap bentuk. Yang kecil besar itu yang berubah-ubah itu menurut penglihatan kita. Kenapa? Karena yang kita lihat itu hanya permukaan bulan yang tersinari matahari. Kalau dia tidak tersinari matahari, kita tidak bisa melihat bulan. Oleh karena itu ketika kita lihat atau melihat itu, ketika tidak kelihatan jangan bilang tidak ada hilangnya. Jadi sebut saja tidak terlihat, bukan tidak ada, itu ada itu. Ya, hanya tidak terlihat saja, apalagi kemudian tidak terlihat itu, bukan tidak ada itu. Maka dalam wujudul hilal itu kan konsepnya ada, eksistensialisme gitu, pahamnya. Ada, pokoknya ada. Nah, tapi terlihat atau tidak itu urusan lain gitu. Nah, kalau yang lain hilal itu harus terlihat, tidak terlihat bukan hilal, seperti hilang gitu. Nah, jadi Yasin 40 ayat 40-nya. La syamsu yang bagilaha anturrikal qamar walal lailu sabiqun nahar.
Tidak selayaknya matahari itu mengejar bulan, dan malam pun tidak mendahului siang. Begitu ayatnya. Nah, ya, ayat 40 dari surat Yasin. Ibu Bapak sering baca Yasin ya? Nah, sering baca surat Yasin ya? Tapi di Muhammadiyah jarang itu, tidak menentukannya setiap malam Jumat baca surat Yasin gitu. Tapi kalau ayat ini paham, 3940 paham. Ya gitu. Tapi yang baca terus menerus Yasin belum tentu paham ya. Nah, 40 itu begitu. Jadi dengan ayat ini lalu dibuktikan di astronomi, ternyata memang betul bulan itu kecepatannya 12 kali lipat matahari bergeraknya dari timur, dari barat ke timur, sehingga setiap saat matahari itu terkejar lagi gitu, sampai satu kali putaran matahari itu terkejar 12 kali. Itulah sebabnya maka 1 tahun 12 bulan. Nah, jadi astronomi membuktikan ayat-ayat Al-Quran ini. Astronomi kapan lahirnya? Sekian ratus tahun setelah Al-Quran turun itu. Al-Quran sudah mendahului. Hanya kalau kita baca tafsir-tafsir dulu, tafsir Ibnu Abbas misalnya yang paling tua, nggak akan menemukan tafsir itu. Karena ketika itu ilmunya belum ada. Jadi kalau Muhammadiyah sekarang menafsirkan begitu, ya jangan diolok-olok. Dulu tidak ada di tafsir itu begitu, dong menafsirkan begitu Muhammadiyah. Yang nggak ada memang ilmunya juga belum ada begitu. Ya kan gitu. Nah, jadi ini itu tadi. Ketika bulan ini berada di antara matahari dan bumi, maka permukaan bulan yang kena sinar matahari kan yang menghadap ke matahari, yang menghadap ke bumi tidak tersinari. Orang di bumi tidak bisa melihat bulan. Nah, itulah namanya bulan mati, atau disebut dengan istima atau bulan fungsi. Nah, itu. Jadi konjungsi itu ketika matahari terkejar oleh bulan, nanti terkejar lagi. Ini 8 SKS. Nah, kemudian ini salah tulis nih. Yang keenam itu komprehensif. Apa artinya komprehensif? Ini tadi di surat Al-Baqarah ayat 189 sudah jelas. Mawaqitul linnas wal hajj. Mawaqitul linnas itu mewakili sipil, mewakili hal-hal yang bersifat kemasyarakatan. Wal hajj mewakili ibadah. Maka kalender Islam itu harus berlaku baik untuk kepentingan kehidupan sipil maupun untuk agama. Seharusnya begitu, komprehensif. Bukan yang untuk agama saja, tapi juga untuk sipil pun iya. Bahkan ada tokoh yang mengatakan bahwa tuntutan terhadap kalender Islam itu bukan hanya tuntutan keagamaan, tapi itu disebut dengan apa namanya cultural imperative, kewajiban budaya, peradaban. Jadi membangun peradaban Islam, bangun dulu dari kalendernya. Nah, mungkin sampai situ dulu saya sampaikan pada kesempatan ini, dan saya ingin menyampaikan nanti beberapa hal ya. Satu, nanti mungkin ada persoalan dari dalam maupun dari luar. Kenapa? Karena ini yang kalender hijriah global tunggal itu pakai wujud pakai apa? Pakai imkan ru'yah. Kenapa Muhammadiyah pindah dari wujudul hilal ke imkan ru'yah? Padahal Muhammadiyah sudah menolak imkan ru'yah. Itu mereka biasanya gitu. Nah, Ibu Bapak, sebenarnya dulu pernah Muhammadiyah itu pakai imkan ru'yah. Dulu kan pertama ru'yah, kemudian istimewa qoblal wudhu, kemudian imkan ru'yah, kemudian wujudul hilal. Nah, nanti perlu ditegaskan bahwa imkan ru'yah yang dalam kalender hijriah global tunggal beda dengan imkan ru'yah yang dipakai oleh orang sekarang. Kalau imkan ru'yah yang sekarang dipakai oleh banyak orang itu pada tempat tertentu. Kalau yang dipakai dalam kalender hijriah global tunggal dimanapun di muka bumi. Nah, itu bedanya. Jadi sangat beda. Kalau itu ketemunya di Amerika sana ada imkan ru'yah, maka di sini belum tentu imkan. Di Amerika imkan ru'yah, Amerika malah Amerika. Ya di sini itu masih di bawah ufuk, bahkan bisa begitu. Oleh karena itu kalender hijriah global tunggal lebih ekstrim daripada wujudul hilal. Bisa saja di Indonesia ini sudah menentukan tanggal 1, padahal ketika terbenam matahari bulan sudah terbenam duluan. Nah, kan itu lebih ekstrim daripada wujudul hilal. Apa itu pelanggaran? Jawabannya tidak, karena ada syarat. Walaupun begitu harus diperhatikan.
jangan sampai perubahan tanggal itu sebelum terjadi ijtima. Nah, untuk ini lalu saya pribadi membuat kalender Hijriah Global Tunggal ini yang sudah selesai dan sudah diuji 100 tahun. 1200 bulan mulai 1446 sampai 1545. Saya kerjakan mulai 1 Februari 2023 sampai 31 Juli 2023, 6 bulan. Karena satu persatu satu bulan cari-cari. Kadang-kadang sehari hanya dapat 2 bulan. Padahal sudah lama gitu sampai panas pinggang. Cuma dapat 2 karena itu tidak ada softwarenya semuanya. Jadi harus manual, harus nyari-nyari. Nah, jadi itu sudah terbukti bahwa dari 1200 bulan itu tidak ada pelanggaran terhadap ijtima. 100 bulan berikutnya sudah ada nggak? Sudah ada konsepnya, tapi belum saya uji. Baru tanggalannya saja sudah ada sampai 1645. Bapak Ibu mungkin akan sampai ke sana atau enggak? Nanti yang 100 tahun ini akan diberikan kepada Muhammadiyah, supaya Muhammadiyah bukan hanya omong-omong tapi sungguh-sungguh serius. Ini kalendernya sudah ada sampai 100 tahun ke depan. Nah, kemudian yang kedua tadi sudah tentang imkan ya. Yang kedua mengenai kok menetapkan bulan sementara hilalnya masih di bawah ufuk. Gitu ya, mungkin ini pertanyaan juga. Kita jawab bahwa di zaman Rasul tidak pernah memperhatikan di bawah ufuk atau tidak. Ketika di sana terlihat hilal, lalu Rasul memerintahkan untuk berpuasa kan? Memerintahkannya hanya untuk orang Arab, enggak untuk semua. Padahal mungkin di timur itu belum wujud, masih di bawah ufuk. Jadi tidak ada pelanggaran itu. Kalau kita kembalinya ke petunjuk dari Rasul kan? Nah, hanya belakangan aja kan teori-teori kemudian mengemukakan harus di atas ufuk itu. Karena untuk apa? Untuk kepentingan lihat kalau di atas ufuk itu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, yang ketiga ini mungkin nanti ada persoalan dengan kaitannya dengan matlak. Matlak kan kita sering kenal matlak global, ada matlak lokal ya. Ada ittihadul matali, ada ikhtilaful matali. Kecenderungannya sekarang karena ada hadis Quraim itu tidak mau mengakui ittihadul matali, kesatuan matlak. Ya. Tapi dalam kalender Hijriah Global Tunggal itu wajib prinsip itu kesatuan matlak. Jadi matlak tidak bisa ikhtilaf, harus ittihad, harus satu matlak. Tetapi maaf, satu matlak bukan seperti yang dimaksud oleh saudara-saudara kita dari Hizbut Tahrir Indonesia. Ya kan ada ya satu matlak. Mereka satu matlaknya berdasarkan ru'yah. Ini bukan satu matlak dalam pengertian hisab. Nah, bagaimana kita menjelaskan? Bumi ini atau dunia ini memang dilihat dari tempat terbitnya bulan, tempat terbit matlak itu atau waktu terbit bulan memang beda-beda. Jadi tidak bisa kita mengatakan wah ini satu matlak. Nah, memang beda-beda, matlak itu beda-beda. Dari mulai barat terus bergulir ke timur, beda-beda. Tetapi perbedaan matlak geografis seperti itu tidak berpengaruh atau tidak dipertimbangkan di dalam penentuan tanggal. Tanggal tetap harus satu. Karena memang begitu di zaman Rasul pun begitu, jadi tidak dipisah-pisah seperti itu. Matlaknya secara geografis iya, karena makanya Mas Siddiqi mengatakan dalam penentuan ibadah tidak dipertimbangkan soal perbedaan matlak. Nah, jadi tidak dipertimbangkan, bukan tidak ada, tidak dipertimbangkan. Banyak ulama-ulama yang seperti itu, termasuk dari kalangan ulama Syafi'iyah. Nah itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau tidak bisa menangkap secara jelas dan jelas, baru bingung saja itu sudah alhamdulillah. Karena nanti satu saat bingung akan hilang, harus akan jelas. Kalau sama sekali bingung pun tidak ada, nah, itu yang bahaya. Ada bingung saja sudah bersyukur gitu ya. Bila bisa pilih hak pas tapi khairat, wabashiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, apa yang disampaikan oleh Pak Oman terkait dengan sistem
kalender Hijriah global diawali dari tadi problem-problem di dalam sistem kalender Islam, dan tadi diakhiri dengan penjelasan sedikit tentang kalender Hijriah global tunggal yang mungkin nanti ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan-pertanyaan tadi. Ini termasuk pindah dari wujudul hilal beralih ke kalender Hijriah global tunggal, termasuk tadi KHGT lebih ekstrim daripada wujudul hilal, sehingga berarti masih memungkinkan terjadi perbedaan di Indonesia. Jadi meskipun sudah pakai KHGT masih mungkin nanti terjadi perbedaan, apalagi pemerintah kita belum lebih banyak berbeda. Jadi malah lebih banyak berbeda di Indonesia karena pemerintah belum menerima juga. Nah mungkin masih ada waktu Bapak Ibu sekitar 15 sampai 20 menit menjelang waktu duhur.